Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vela Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai garis dan sudut. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu garis dan sudut? Contoh mudahnya, kalian pernah lihat kan rel kereta api? Jika kita perhatikan, rel kereta api itu pasti ada dua kan? Dan jika dilihat, rel kereta api itu jaraknya pasti sama. Hal ini membuktikan bahwa rel kereta api itu disusun secara sejajar. Jika rel kereta api tidak disusun secara sejajar, kereta yang akan melintas tidak berada pada jalur yang benar dan akan anjlok. Untuk lebih memahami lagi, yuk kita simak video pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah garis. Apa itu garis? Garis adalah suatu susunan yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah. Contohnya di sini ada titik A dan di sebelahnya adalah titik B. Jika titik A dan titik B kita hubungkan akan membentuk suatu garis yang kita sebut dengan garis AB. Lanjut ke kedudukan dua buah garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama namun tidak berhimpit, dan apabila diperpanjang keduanya tidak akan saling berpotongan satu sama lain. Contohnya di sini ada garis M dan di bawahnya ada garis N. Garis M dan N merupakan garis yang sejajar karena jika diperpanjang garis M dan N tidak akan bertemu atau berpotongan. Untuk penulisannya adalah seperti ini. Lanjut ke garis berpotongan. Dua buah garis atau lebih dikatakan saling berpotongan jika keduanya memiliki suatu titik di mana titik tersebut merupakan titik perpotongan antara garis satu dengan garis lainnya. Contohnya di sini ada garis P dan ada garis Q. Garis P dan Q berpotongan di suatu titik di sebelah sini. Garis yang berpotongan bisa berpotongan secara tegak lurus. Contohnya adalah gambar sebelah sini. Garis P dan Q merupakan garis yang berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Untuk penulisannya adalah seperti ini. Lanjut ke garis berhimpit. Dua buah garis atau lebih dikatakan berhimpit jika garis-garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama dan memiliki minimal dua buah titik potong pada ujung-ujungnya. Contohnya di sini ada garis F dan di atasnya atau berhimpit garis G. Jadi garis F dan G merupakan garis yang saling berhimpit. Lanjut ke garis bersilang. Suatu garis dikatakan bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada bidang yang sama atau bersilang. Contohnya di sini ada gambar kubus. Garis yang bersilang adalah garis P dengan garis T karena mereka berpotongan tapi tidak pada satu bidang. Lanjut, sudut adalah jarak putar antara dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Contohnya di sini ada garis AB yang bertitik pangkal di A dan garis AC yang bertitik pangkal juga di A. Karena titik pangkalnya sama, berarti di sebelah sini adalah sudutnya. Jaraknya antara garis AB dan AC ini merupakan sudut. Dua buah garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Sedangkan titik pangkal antara dua buah garis yaitu titik sudut. Untuk penamaannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan satu huruf dan yang kedua menggunakan tiga huruf. Jika menggunakan satu huruf berarti titik sudutnya yang disebutkan, berarti sudut A. Yang kedua menggunakan tiga huruf, berarti yang disebutkan adalah titik sudutnya berada di tengah, berarti sudutnya CAB, sudut CAB. Satuan sudut. Ukuran sudut biasanya dinyatakan dengan derajat. Dalam ukuran sudut, nilai 1 derajat mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran. Perhatikan baik-baik hubungan derajat, menit, dan detik di bawah ini. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik. 1 detik sama dengan 1/3600
derajat. Jenis-jenis sudut. Di sini ada beberapa nama-nama jenis sudut. Lalu di sini ada besar sudut yang dilambangkan dengan alfa dan di sebelahnya adalah gambar sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Besarnya sama dengan 90 derajat. Bentuknya adalah seperti ini. Dia tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang ketiga adalah sudut tumpul. Besarnya lebih dari 90 derajat namun kurang dari 180 derajat. Gambarnya adalah seperti ini. Lanjut ke sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat sudutnya lurus dan besarnya 180 derajat. Yang terakhir adalah sudut refleks. Besarnya adalah lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kita bisa lihat bentuknya adalah seperti ini. Lanjut ke hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku atau komplement. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut lainnya. Kita bisa lihat di sebelah sini ada gambarnya sudut siku-siku dan ada garis tambahannya yang membentuk dua buah sudut, yaitu sudut AOC dan sudut COB. Berarti jika sudut AOC ditambahkan dengan sudut COB besarnya akan 90 derajat. Berarti sudut AOC dengan sudut COB berpenyiku atau berkomplement. Lanjut ke sudut berpelurus atau suplemen. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut lainnya. Kita bisa lihat di sini ada gambar sudut lurus ya, lalu ada tambahan garis. Di sini akan membentuk dua buah sudut, yaitu sudut AOC dengan sudut COB. Jika ditambahkan sudut AOC dengan sudut COB, besarnya akan 180 derajat. Berarti sudut AOC dengan sudut COB berpelurus atau bersuplemen. Lanjut ke hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama, sudut sehadap. Merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi sama serta besarnya pun sama. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua buah garis sejajar yang dipotong suatu garis yang membentuk beberapa sudut ya. Berarti kita lihat yang menghadapnya tuh sama. Kita lihat ya di sini tuh ada A1 dengan B1. Nah, di sini kita bisa lihat A1 dengan B1 menghadapnya sama, yaitu ke kiri atas. Untuk contoh lainnya ada di sebelah sini. Lanjut ke sudut bertolak belakang. Merupakan suatu sudut posisinya saling bertolak belakang dan besarnya pun sama. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya bertolak belakang berarti saling membelakangi. Contohnya adalah sudut A1 dengan sudut A4 karena dia saling membelakangi ya. Contoh lainnya adalah sudut A2 dengan sudut A3 dan sebagainya. Lanjut ke sudut dalam sepihak. Merupakan suatu sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut dalam sepihak membentuk sudut 180 derajat. Kita bisa lihat ya, untuk memudahkan saya bagi menjadi seperti ini. Kita fokus ke bagian dalam karena sudut dalam sepihak. Berarti yang sepihak atau satu bagian adalah A3 dengan B1. Nah, jika dijumlahkan A3 dengan B1, hasilnya akan 180 derajat. Begitu pula A4 dengan B2. Lanjut ke sudut luar sepihak. Sebenarnya sama seperti sudut dalam sepihak, namun bedanya ini di luar gitu. Berarti kita bisa simpulkan sudut luar sepihaknya adalah A1 dengan B3. Untuk contoh lainnya lagi adalah sudut A2 dengan sudut A4. Lanjut ke sudut dalam berseberangan. Merupakan suatu sudut yang terdapat pada bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Besar sudutnya sama. Dan kita bisa lihat ya, kalau misalnya dalam berseberangan berarti kita fokus di bagian dalam dan kita lihat yang berseberangan, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Berarti yang sudut dalam berseberangan adalah sudut A3 dengan sudut B2. Besarnya tuh sama. Lanjut, yang selanjutnya adalah sudut A4 dengan sudut B1. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Sebenarnya sama seperti sudut dalam berseberangan, namun ini di luar gitu. Jadi kita lihat yang bagian luar, kita perhatikan yang berseberangan antara kanan dan kiri. Berarti sudut A1 dengan sudut B4.
Yang kedua adalah sudut B2 dengan sudut B3. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar garis sejajar yang dipotong suatu garis. Yang ditanya adalah besar sudut P3 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu hubungan antar sudutnya. Misalnya di sini itu Q1, Q2, Q3, Q4. Berarti yang diketahui adalah Q4. Jika kita lihat Q4 itu berhubungan dengan P2, yaitu sudut luar berseberangan. Berarti kita dapat besar sudut P2 adalah 74 derajat karena sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Jika sudah diketahui sudut P2-nya, kita bisa mencari sudut P3-nya dengan melihat hubungan antar sudutnya, yaitu sudut berpelurus P2 dan P3 berpelurus. P2 sudah diketahui 74 derajat ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Berarti P3 sama dengan 106 derajat. Sini ada latihan soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanya adalah besar pelurus sudut KLN. Coba kalian kerjakan dulu ya, mengikuti syarat-syarat yang ada di penjelasan sebelumnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan mengenai garis dan sudut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.